Hello 8th graders, back again with me, Miss Ria, in another listening class. Halo, kelas 8, balik lagi nih sama Miss Ria. Today we're going to continue our lesson to Unit 7, and the title is Traveler's Tale. Kita lanjut ya ke Unit 7 sekarang untuk listeningnya dengan judul Traveler's Tale. Prepare your textbook, prepare your notes. If there anything important to take note, please write it down. Dengarkan dengan baik. Jika ada yang perlu dicatat, silahkan catat, ya, supaya materinya lebih paham. Okay, let's check the indicators for the listening part. Kita cek dulu indikatornya, apa yang harus kalian pelajari di listening partnya ya. The first one is the topic as usual. Yang pertama itu seperti biasa, kita mulai dengan topiknya ya. And then the skill that you have to master in the listening skill this unit. Yang pertama topiknya is traveling the world. Melakukan perjalanan, boleh berkeliling dunia. And for the skill, sedangkan keterampilannya adalah identifying type of information missing, mengidentifikasi jenis informasi yang hilang, karena kalian dituntut untuk dapat melengkapi pernyataan atau kalimat dengan informasi yang hilangnya. Dari mana? Dari rekaman tentunya, karena ini kan listening ya. Dicatat ya. Okay, let's begin with the topic first. Kita mulai dengan topiknya terlebih dahulu ya. Once again, the topic is traveling the world. Have you ever been traveling abroad? If yes, where to? If no, where would you like to go? Traveling around the world, probably one of the many dreams that most people have. Seeing new sights, meeting new people, feeling different atmosphere. Maybe someday we'll meet in Italy, sipping a cup of coffee under the sun. Pernah nggak ke luar negeri nih? Misalnya tanya. Kalau iya, kemana? Kalau enggak, kira-kira mau pergi kemana nih? Berkeliling dunia itu mungkin jadi salah satu dari banyak mimpi-mimpi yang orang punya. Miss, I never go abroad. Missnya nggak pernah nih ke luar negeri. Bukan nggak pernah, belum pernah. Catat, belum pernah. Siapa tahu tahun depan missnya bisa ke Kanada misalnya. Untuk apa sih? Seeing new sight, melihat pemandangan yang baru. Kalau di Bandung kayaknya itu aja ya enggak. Orangnya ya tipikal orang Indonesia seperti apa sih? Ketemu dengan orang-orang baru atau merasakan atmosfer yang berbeda. Contohnya kalau di Bandung itu kan kalau hari biasa, apalagi di masa pandemi seperti ini nggak terlalu macet sih, tapi kalau misalnya sudah akhir pekan, apalagi sebelum pandemi, it's very crowded. Even the native Bandung people don't have that much chance to enjoy the city. Bahkan sebelum pandemi, bahkan orang Bandung aslinya itu agak susah ya nggak untuk jalan-jalan, karena jalan-jalannya itu sudah penuh dengan mobil-mobil yang dari luar kota seperti itu. Dan mungkin saja suatu hari nanti kita ketemu di Itali nih, kita ngopi-ngopi bareng di cafe seperti itu. Well, who knows about the future, right? Kan kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Siapa tahu saja salah satu dari kalian malah tinggal dan punya perusahaan di luar negeri seperti itu, ya. Okay, let's check the power up. Kita cek power up-nya dulu. Kita pemanasan. Let's warm up. I have a question. Not a question ya.
not only one, two actually. What kind of things do you think you can learn when you travel to new places? Nah, backgroundnya udah mendukung nih, peta. Kira-kira nih kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk jalan-jalan ke tempat yang betul-betul baru, kira-kira kalian bisa belajar apa sih dari tempat baru yang kalian datangi atau kunjungi? Contohnya, nih, ada yang tahu nggak ini apa? This is Colosseum ya. Di Italy, Colosseum di Roma, di Italia. Kira-kira belajar apa nih kalau misalnya kesampaian datang ke tempat ini? Maybe you learn the origin of the gladiator sport. Mungkin kalian bisa belajar asal usulnya olahraga ya, ini dianggapnya olahraga dulu gladiator. Or this one, tahu nggak ini di mana? Harusnya tahu ya, it's Eiffel Tower in Paris. Belajar apa tuh? Oh, ternyata Eiffel Tower itu dibuatnya tahun sekian dengan tujuan untuk apa? Nah, gitu. Or maybe if you met the people, kalau kalian ketemu dengan orangnya, you can learn new language. Bisa belajar bahasa baru, karena mungkin bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Seperti itu. If you go to Japan, not many people in Japan can speak English. Gak banyak orang Jepang, dan biasanya sih nggak mau karena mereka bangga sekali dengan bahasanya, untuk menemukan orang Jepang yang berbahasa Inggris dengan fasih. Pasti kitanya yang harus belajar bahasa Jepang supaya kita bisa komunikasi seperti itu. Atau saya mau enjoy aja, saya yang penting saya main, mungkin nggak ada yang bisa saya pelajari. Hey, everything can be learned. Semua bisa dipelajari dan semua akan menjadi ilmu ya. Jadi jangan berpikir jalan-jalan saya nggak dapat ilmu. Okay, next question. Pertanyaan berikutnya, do you think you can learn the same things better in school? Why or why not? Apakah kamu berpikir bahwa semua itu bisa dipelajari sama di sekolah? Atau lebih baik di sekolah? Contohnya seperti apa? Misalnya masak nih ya. Belajar masak itu lebih baik, lebih efektif kalau dilakukannya di sekolah dengan guru masak, atau misalnya dengan datang ke kursus misalnya. Sekolah di sini institusi kayak misalnya SMPK 5 ya. Before the pandemic, we have cooking class, extracurricular. Sebelum pandemi kami punya, kalian juga sepertinya tahu ya, yang kelas 8 ada kan yang namanya cooking class. Nah, kalau misalnya yang mengajarkannya di misalnya di pelajaran bahasa Inggris, Miss yang mengajarkan kalian masak, dengan kalian belajar langsung dengan guru pengajar cooking class, yang lebih baik yang mana nih? Yang ekskul atau yang di sekolah bareng Miss? Sepertinya sih yang ekskul ya, karena Missnya juga nggak terlalu bisa masak nih. Jangan-jangan malah jadi gosong, wah bisa kebakaran nanti SMPK 5-nya, Missnya yang kena marah. Nah, seperti itu. Contohnya seperti apa? Ada nih, dikasih 2 contoh ya. Yang pertama, I think for cooking traditional food can be learned better in school as long as we have the precise recipe, practice makes perfect. Kalau misalnya kita mau ngomongin masakan tradisional, kayaknya di sekolah itu lebih efektif daripada kita nyari-nyari sesepuhnya, misalnya orang yang paling hebatnya di suatu daerah untuk masakan tradisional A misalnya, itu kan susah sekali ya enggak. Tapi selama kita punya resep yang rinci, pasti bisa. Karena apa? Latihan membuat semuanya sempurna seperti itu. Atau misalnya number 2, I think for speaking foreign language, it will be way better if we practice directly with the native speaker. But we still need to know the theory also. Kalau misalnya Miss ditanya nih, Miss,
Menurut Miss, belajar bahasa asing itu lebih efektif di sekolah atau dengan natifnya langsung? For me, untuk Miss, itu lebih efektif kalau misalnya langsung dengan natifnya. Seperti itu. We can learn the pronunciation, we can learn the intonation. Kita nggak cuma belajar pengucapannya yang betul seperti apa sih, nadanya kayak gimana sih, gitu. Tetapi yang di sekolah pun penting. Kenapa? Karena kita perlu teorinya. Karena kalau misalnya kita salah mengucapkan, katanya maksudnya ke A, tapi yang saya pakai B, wah bisa bahaya. Nanti malah jadi gontok-gontokan sama natifnya. Karena maksud saya A, tapi yang tersampaikan malah jadi B. Seperti itu. So, practice makes perfect, yes, but we still have to know the theory. Latihan, praktek langsung memang bagus. Sangat disarankan. Tapi, sebentar, sebelum kita praktek, kita harus tahu dulu teorinya. Supaya kita nggak melantur kemana-mana dan hasilnya bisa maksimal. Seperti itu, ya. And now is the important of the lesson. Yang paling penting dari pembelajarannya is the skill. Karena listening itu adalah tentang skill, tentang keterampilan. It's identifying type of information missing. Kalian harus bisa mengidentifikasi tipe informasi apa yang hilang dari pernyataannya. Explanationnya dulu ya, this one. Whether you notice or not, every word in a sentence has its function. Apakah kalian sadar atau enggak, tapi setiap kata di sebuah kalimat itu punya fungsinya masing-masing. Maksudnya apa sih, Miss Ria? Okay, look at the following example. Lihat nih contohnya, I've already color coded ya. Miss-nya sudah kasih warna-warna yang berbeda di setiap katanya. The sentence says, Credence has 2 black dogs. Kalau Miss pecah-pecah, setiap kata itu punya fungsinya. The first one is credence. Credence itu adalah a noun. It's a noun. Noun itu adalah kata benda. Fungsinya apa? Fungsinya dia sebagai subjek dari kalimat tersebut. Kepala kalimatnya, pelaku dari kalimatnya. And the word has in the sentence function as a verb. Ketika kita membuat kalimat, setelah subjek itu mutlak ada yang namanya verb. Karena saat membuat kalimat sederhana, subjek dengan verb itu harus bareng-bareng. Nah, verbnya apa di kalimat Credence has 2 black dogs itu adalah has. Tense-nya apa? Tense-nya adalah simple present. Cek lagi tense-nya ya. And then next one, the word to. Kalimat kata berikutnya adalah to. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai number. Number itu jumlah. Jadi petunjuk jumlah, ada berapa sih bendanya, ada berapa sih objeknya, seperti itu. And then there is black. Ada kata black juga yang artinya hitam. It's an adjective. Kata sifat yang mewakili warna. Ada banyak, ada macam-macam warna itu. And then the last one is a dog. Kata dog juga sama kayak credence, fungsinya adalah sebagai kata benda. Kalau tadi credence-nya function-nya adalah sebagai subjek, kalau dog-nya di sini function-nya sebagai apa? Sebagai objek. Seperti itu. Ya. Jadi ingat baik-baik, ketika kalian membaca sebuah kalimat, lihat lagi. Yang satu fungsinya seperti apa? Berikutnya seperti apa? Urutannya bagaimana? Karena jika urutannya salah, maka kalimatnya tidak akan mempunyai arti. Kenapa Miss-nya kenalkan tadi macam-macam fungsinya? Because it's related to identifying type of information missing. Karena kalian nanti diminta untuk mengidentifikasi bagian yang hilangnya yang mana. Oleh sebab itu, kalian harus tahu dulu fungsinya masing-masing itu apa. Nah, thus know the function of the word before you fill in the gaps. Jadi, kalian ketahui dulu fungsinya apa sih? Jabatan katanya di kalimat itu dia sebagai apa, supaya kalian tidak salah dalam mengisi titik-titiknya.
Example-nya seperti apa, Miss? Nih, Miss kasih contohnya supaya lebih paham. Vania, bla bla bla, an airplane ticket online. Vania is a subject. Kalau ditanya, Vania fungsinya sebagai apa, Miss? Fungsinya sebagai subjek. Normalnya, ketika subjeknya sudah ada di depan, maka diikutinya dengan apa? Diikutinya dengan verb. Tuh, the gap must be filled with a verb because it is located after the subject. Jadi ketika letaknya setelah subjek, kemungkinan besar kalian harus mengisinya dengan apa? Dengan verb. Kalau ada yang bingung, verb itu apa? Verb itu adalah kata kerja ya. Jangan sampai salah. Gitu. Ya. That's all the material. Itu materinya ya. Topiknya once again, traveling, tentang jalan-jalan. For the skill that you have to master, keterampilan yang harus kalian kuasainya adalah identifying types of words missing. Mengidentifikasi bagian mana sih yang hilang katanya, seperti itu. This one is the most important part. And maybe the most annoying part. Ini adalah yang paling penting. Exercises, latihannya, dan mungkin juga paling menjadi yang tidak menyenangkan. But if you want to understand, if you want to be able to use it, you have to practice. Ingat, kalau kalian mau bisa, kalau kalian mau paham, dan harus paham, karena kalian harus berkomunikasi nanti. Harus yang namanya latihan ya, jadi gak boleh malas, lakukan yang terbaik, lakukan dengan sepenuh hati. It will be taken from your textbook. Semua latihan soalnya diambil dari textbook kalian. Page 86, halaman 86 on your Gold Experience B1 textbook, di buku cetak B1 Gold Experience kalian. You'll do 3 parts. Kalian akan ada 3 bagian yang harus kalian kerjakan on sekolah ya, di sekolah. Part 4, listen and complete the sentences. Write 1 or 2 words or a number or a date or a time. Jadi kalian nanti akan mendengarkan rekaman dan melengkapi kalimatnya dengan 1 atau 2 kata, atau misalnya menggunakan angka, atau bisa juga tanggal, atau juga bisa waktu, tergantung yaitu missing information-nya, informasi yang hilangnya, jenisnya apa ya, jangan lupa. Next one, yang keduanya, part 6, choose the correct modal verbs to complete the sentences. Ini bagian dari listening. Please pay attention to the grammar box. Di grammar box-nya yang di atas itu dilihat di buku cetaknya, supaya kalian tahu modelsnya apa saja, gunanya untuk apa. Karena Miss-nya tidak akan membahas banyak karena sudah ada di buku cetaknya kalian. And last one, part 7, yang terakhir, bagian 7, complete the second sentence so that it has the same meaning as the first sentence. Lengkapi kalimat yang kedua supaya dia punya makna, punya arti yang sama dengan kalimat yang pertama. This will be done the following week. Ini latihannya akan dilakukannya minggu yang akan datang. Jadi persiapkan dulu dari sekarang, buka buku cetaknya supaya kalian tahu, punya gambaran, oh saya harus mengerjakannya seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini, sehingga pada saat pengerjaan hari H-nya kalian dapat melakukan yang terbaik dan nilainya pun langsung bagus. Tidak perlu yang namanya remedial seperti itu. Ya, so please prepare. That'll be all for listening. Ini semua sudah listeningnya ya. Jadi review the material from your textbook, rewatch the video until you understand. And I'm gonna close my lesson with a motivational quote. It's okay to struggle. It's not okay to give up. Kalau misalnya kalian termasuk Miss merasa kesusahan itu
tidak jadi masalah. Boleh, wajar. Yang tidak wajar, yang tidak boleh adalah ketika kita menyerah. Hidup itu tidak mudah, ya. Tetapi bukan berarti kita menyerah untuk hidup. Okay? Make sure you do all things with the greatest effort. Pastikan kalian melakukan sesuatu itu dengan usaha yang maksimal, sehingga kalian tidak menyesal. Okay? Thank you for your attention. Stay safe, stay healthy. God bless you, and I'll see you in the next lesson.